Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan itis pada hari yang sangat berbahagia ini. Selawat beriringan salam selalu kita sungguh sajikan kepada pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW dan doa kita bersama kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang kabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan panitia dan seluruh kawan-kawan yang ada di Zoom ini. Baik, tidak memanjangkan mukadimah, langsung saja mempresentasikan, memaparkan permasalahan-permasalahan pada PPT kami. Membangun tatanan dunia yang damai, perspektif Islam tentang perdamaian dan keadilan global. Next. Next, Bu. Dunia modern menghadapi tantangan global, baik daripada konflik, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial. Maka ketika dunia modern menghadapi yang seperti ini, maka pentingnya menguatkan fondasi etis untuk membangun tatanan dunia yang damai. Maka Islam menawarkan nilai-nilai universal untuk mengenai konsistensi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Next. Mengkaji perspektif Islam tentang perdamaian dan keadilan global, menjelaskan kontribusi nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam membangun harmonis internasional, menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan global kontemporer. Next. Hasil penelitian, nilai inti dalam Islam itu ialah kasih sayang, ramah sebagai dasar hubungan sosial. Yang kedua, keadilan sebagai kewajiban moral dan sosial. Kesetaraan dan penghormatan martabat manusia. Larangan penindasan dalam bentuk apapun. Next. Islam Islam dan resolusi konflik. Bu, tolong dibesarkan lagi, Bu. Ini baca, ngerti. Bu. Oh. Baik, terima kasih, Bu. Prinsip musyawarah dan dialog sebagai mekanisme damai penyelesaian konflik melalui pendekatan etis dan non kekerasan. Bentar, Bu. Atas lagi, Bu. Jadi bagaimana yang dinamakan resolusi tersebut? Islam memiliki pendekatan yang komprehensif dalam resolusi konflik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Itu ada beberapa cara Islam dan resolusi konflik tersebut. Dengan yang pertama, arbitrasi. Apa itu arbitrasi? Islam juga mengenal arbitrasi sebagai cara menyelesaikan konflik. Al-Quran mengatakan, dan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan di antara mereka, maka angkatlah seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Dan kedua, keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam menyelesaikan konflik. Pengampunan. Islam juga menekankan pentingnya kemampuan dalam menyelesaikan konflik.
Dengan demikian, Islam memiliki pendekatan yang komprehensif dalam resolusi konflik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan sunnah-sunnah hadis. Baik, Bu. Terima kasih. Next, Bu. Etika kemanusiaan dalam Islam. Perlindungan hak asasi manusia, kepedulian sosial, zakat, solidaritas, dan distribusi keadilan ekonomi, tanggung jawab terhadap kelompok rentan dan minoritas. Jadi etika kemanusiaan dalam Islam sangat penting dan cermin dalam ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi ada beberapa prinsip etika kemanusiaan dalam Islam. Yang pertama kasih sayang. Bagaimana yang dinamakan kasih sayang? Kasih sayang Islam mengajarkan kasih sayang kepada semua manusia tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Yang pertama. Yang kedua, etika kemanusiaan dalam Islam, keadilan. Islam itu juga menekankan bahwa pentingnya keadilan dalam kesetaraan dalam memperlakukan semua manusia. Yang ketiga, etika kemanusiaan dalam Islam, kehormatan. Islam mengajarkan untuk menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia, termasuk hak hidup, harta, dan kehormatan. Yang keempat, etika kemanusiaan dalam Islam, toleransi. Islam mengajarkan toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan agama, budaya, dan pendapat. Relevansi terhadap tantangan global, konflik internasional, dan kebutuhan akan dialog lintas budaya, kesenjangan ekonomi global, dan keadilan distribusi. Isu HAM dan kontribusi nilai-nilai Islam dalam diplomasi global, peluang penerapan nilai etis Islam dalam tata kelola global. Kesimpulan, prinsip Islam menyediakan kerangka konstruktif bagi perdamaian dan keadilan global. Nilai-nilai Al-Quran mendorong konsistensi, kerjasama, dan kepemimpinan yang etis. Relevan untuk menciptakan tata dunia yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Membangun perdamaian Islam, keadilan global, harmoni Al-Quran, resolusi konflik, martabat manusia, etika Islam. Baik, cukup. Terima kasih kepada kawan-kawan. Apabila ada